Pak, Bu, kenapa kalian ninggalin Sarah secepat ini? Sarah belum siap ditinggalin kalian. Ya ampun Sarah, kamu tuh drama banget sih jadi orang. Gak malu apa diliatin orang-orang itu? Astagfirullah Paman, kok Paman malah bilang gitu sih? Sarah tuh lagi sedih banget loh. Paman tega banget bilang Sarah drama. Ini tuh ya Paman yang meninggal orang tua Sarah. Ngapain coba Sarah harus malu nangis karena orang tua Sarah meninggal? Kamu ini ya dibilangin pamannya sendiri kok ngelawan si Toyo. Paman lo cuman bilangin kamu itu supaya kamu tuh gak berlebihan sedihnya. Udah, kamu jangan kelamaan nangis. Itu jenazah orang tua kamu mau langsung dikuburkan. Tapi Paman, Sarah masih pengen ngelihat wajah bapak dan ibu untuk terakhir kalinya. Beberapa menit lagi. Kamu ini alay banget. Udah gak usah. Kayak apa aja sih kamu ini? Astagfirullah, kenapa ya Paman Tony gitu banget? Kedua orang tua Sarah pun dikuburkan. Sarah, cepetan beresin semua baju kamu. Kita habis ini langsung berangkat ke rumah paman. Loh, ngapain Sarah harus ikut Paman? Sarah masih mau tinggal di rumah ini Paman. Duh Jajan, kamu ini gak mikir banget sih. Orang tua kamu itu udah titipin kamu ke paman. Ya aslinya paman tuh gak mau. Ya cuma karena udah terlanjur aja dititipin sama orang tua kamu itu. Tapi Sarah gak mau tinggal sama Paman. Sarah mau tetap tinggal di sini. Anak gak tahu diri. Gak usah sok gitu deh. Kayak bisa tinggal sendiri aja. Kamu tuh cewek, gak kerja pula lagi. Mau makan pakai apa kamu ha? Udah gak usah kebanyakan ngomong. Sana buruan beresin baju-baju kamu itu. Baik kalau gitu Paman. Ini anak bandel banget dah dibilangin. Kalau bukan karena aku tuh mau ambil semua harta orang tuanya aja. Mana mau aku ditumpangi anak kayak gitu di rumahku. Lihat aja setelah semua harta orang tuanya itu berhasil aku ambil. Aku bakal langsung usir Sarah itu. Setelah itu Sarah pun tinggal di rumah paman dan bibinya. Bi, Sarah sudah selesai ngepel dan nyapu lantainya. Boleh nggak Sarah makan sekarang? Enak aja ya, mau makan jam segini? Nggak boleh. Kamu itu loh baru nyapu sama ngepel doang. Sana cuci piring sama cuci baju dulu. Tapi Bi, Sarah udah lapar banget. Kan bisa Bi, Sarah nyuci baju sama nyuci piringnya abis makan. Kamu ini ya disuruh orang tua malah ngelawan. Orang cuma lapar doang, kan bisa ditahan sebentar. Udah sana, cepat cuci baju sama cuci piring. Gitu aja kok repot. Bi, kenapa sih semuanya harus aku yang ngerjain? Kan masih ada Mbak Rani dan Dek Tio. Aku tuh juga capek loh Bi, ngelakuin semuanya sendiri. Kamu tuh nyadar lah. Kamu di sini cuma numpang. Ya seharusnya kamu tuh bisa berguna dong. Iya Bi, Sarah tahu diri kok. Kalau Sarah tuh di sini cuma numpang. Tapi jangan perlakukan Sarah seperti pembantu juga dong Bi. Sarah ini kan keponakan Bibi. Halah, walaupun kamu tuh keponakan Bibi, ya tetap aja lah. Kalau numpang ya tetap numpang namanya. Jadi harus berguna. Ada apa toh pagi-pagi udah ribut aja kalian? Ini loh Pak, si Sarah lama-kelamaan kok jadi suka ngelawan. Ya ampun Sarah, kamu ini apa-apaan sih? Kamu itu gak boleh loh ngelawan Bibi sendiri. Kamu ini gak tahu diri banget sih. Udah numpang dan dikasih makan juga. Paman, Sarah bukannya mau ngelawan. Tapi kenapa sih Sarah di rumah ini diperlakukan kayak pembantu? Walaupun Sarah cuma numpang di rumah Bibi dan Paman, tapi jangan kalian perlakukan Sarah kayak pembantu dong. Kita kan masih ada hubungan darah sebagai saudara. Duh Jan, kamu ini pakai acara bawa-bawa saudara segala. Anak gak tahu diri banget ya kamu. Udah, gak usah kebanyakan ngomong. Lakuin aja apa yang Bibi suruh. Tuh dengerin apa kata Bibi kamu itu. Cepetan sana. Baik Man, Bi. Pak, kapan sih kita bisa dapat semua harta orang tuanya si Sarah itu? Ibu udah gak tahan loh Pak, si Sarah tuh tinggal di sini terus. Yang sabar Bu, bentar lagi kok semua surat harta warisan Sarah itu masih diproses supaya bisa jadi milik kita semua. Tapi ya kapan atuh Pak? Mungkin beberapa hari lagi Bu, tapi ya nanti setelah suratnya udah jadi ya kita harus bisa meyakinkan Sarah Bu buat tanda tangan surat itu. Kalau masalah itu mah gampang Pak. Duh, Ibu gak sabar deh dapat semua harta milik orang tuanya Sarah itu. Nanti ya Pak, setelah kita dapat semuanya, kita langsung beli rumah yang baru ya Pak. Sama beli mobil dan juga perabotan rumah yang mewah-mewah. Pastinya dong Bu, Bapak itu juga udah gak sabar nih. Ya ampun Bu, Bapak loh lupa.
kalau hari ini bapak itu ada beberapa kerjaan yang belum diselesaikan. Lah, bapak nih gimana sih? Padahal libur. Seharusnya sih udah dikerjain dari kemarin, Bu. Cuman bapak kelupaan terus. Ya udah kalau gitu bapak kerjakan dulu ya. Walah, iya. Bentar. Emangnya bisa dikerjain di rumah apa, Pak? Ya iyalah, kalau dikerjakan di kantor mah males banget, Bu. Sementara itu, Duh, aku capek dan lapar banget. Paman sama Bibi kok tega banget ya sama aku. Padahal kan aku keponakan mereka. Tapi nggak ada gunanya juga sih aku ngeluh. Mereka aja nggak peduli sama sekali kalau aku capek dan kelaparan. Ya ampun, malang banget sih nasibku. Diurus sama paman dan bibi yang perhitungan dan juga nggak punya perasaan. Andai aja aku udah punya kerjaan, pasti deh aku langsung pergi dari sini. Udahlah, aku selesain dulu nyuci baju sama nyuci piringnya. beberapa hari kemudian, Bu, Ibu, sini toh. Iya, ada apa toh Pak? Pagi-pagi gini udah ribut-ribut manggilin ibu. Nih lihat Bu, ini adalah surat warisan orang tua Sarah yang udah ganti atas nama kita. Wah, akhirnya jadi juga Pak. Ya udah kalau gitu, langsung aja Pak, kita panggil Sarah buat tanda tanganin berkas ini. Ya Bu, ya udah kalau gitu biar bapak aja yang panggil Sarah ya. Sarah, sini dulu kamu. Nak, sini dulu. Iya Paman, ada apa? Ini ada beberapa surat yang harus kamu tanda tangani. Loh, itu emangnya surat apa Man? Dan kenapa harus aku yang nanda tanganin? Udah toh, kamu ini nggak usah kebanyakan tanya. Ini loh surat buat demi kebaikan kamu. Makanya kamu yang harus nanda tanganin. Nah bener banget tuh, udah nih cepetan tanda tangan dulu ya. Ya udah deh, sini Sarah tanda tanganin. Nah, ini Man, Bi, udah Sarah tanda tangani suratnya. Akhirnya Bu, semua harta orang tua Sarah itu jadi milik kita. Iya Pak. Aduh Sarah, kamu ini kok bego banget sih jadi orang. Asal percaya aja. Loh, maksud semua ini apa Paman? Bi, Sarah, asal kamu tahu ya, surat yang kamu barusan tanda tangani itu adalah surat pengalihan seluruh harta warisan orang tua kamu atas nama kita. Astagfirullah. Jadi kalian sengaja toh mau ngambil semua harta warisan orang tua Sarah? Ya iyalah. Kalau kita nggak dapat apa-apa, ngapain coba kita mau nampung kamu di rumah kita? Nah, karena tujuan kita udah tercapai, sekarang kamu pergi dari rumah ini. Ya ampun Bi, Man, kok kalian setega ini sih sama aku? Kalian benar-benar udah keterlaluan, buta karena harta. Udah gak usah kebanyakan ngomong. Sana buruan beresin semua barang-barang kamu dan angkat kaki dari rumah ini. Sarah pun akhirnya diusir oleh bibi dan pamannya. Duh, aku harus kemana ya? Kenapa sih paman sama bibi sampai sekejam itu? Apa coba salah aku ke mereka sampai mereka ngelakuin hal seburuk itu ke aku? Dan dengan gak bersalahnya mereka ngambil semua harta warisan orang tuaku. Sekarang aku bahkan gak punya uang sepeser pun. Tiba-tiba ada seorang pria menabrak Sarah. Astagfirullah, maaf ya Mbak, soalnya saya lagi gak fokus. Iya Mas, gak apa-apa kok. Ngomong-ngomong, Masnya gak apa-apa. Kok kelihatannya lagi sedih gitu? Iya nih Mbak, saya lagi sedih dan bingung banget kemana ya. Saya itu harus coba cari orang yang golongan darahnya AB dan mau donorin darahnya. Ya ampun Mas, kebetulan banget. Golongan darah saya AB. Tapi sebelumnya saya belum pernah Mas mendonorkan darah saya. Hah? Yang bener Mbak? Mbaknya bersedia mendonorkan darah buat anak saya Mbak. Saya sangat mohon, anak saya itu kehabisan darah Mbak akibat kecelakaan. Astagfirullah, jadi yang butuh donor darah itu anak Masnya. Ya udah Mas, saya bersedia. Mbak yang bener, Mbak nggak bercanda kan? Ya nggak mungkin lah Mas, saya bercanda sama Mas yang lagi sedih gitu. Alhamdulillah ya Allah, makasih banget ya Mbak. Kalau nggak ada Mbak ini, saya itu nggak tahu deh harus gimana lagi. Nanti aja Mas, makasihnya. Kalau saya udah donorin darah saya. Ya Mbak, kalau gitu Mbak langsung ikut saya ke rumah sakit. Mobil saya ada di depan sana. Oh alah, baik Mas. Yuk segera kita ke rumah sakit. Takutnya anak Masnya keadaannya makin parah. Sarah pun mendonorkan darahnya untuk anaknya Raka. Alhamdulillah Mbak, darah Mbak itu cocok sama anak saya. Saya benar-benar makasih ya Mbak. Mbak adalah penyelamat anak saya. Iya Mas, sama-sama. Dan Masnya tuh gak usah berlebihan menyebut saya penyelamat. Ini tuh udah takdir Mas.
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita jadi bisa bertemu, terus saya bisa mendonorkan darah untuk anak Mas. Masya Allah, ya Mbak. Oh ya, kenalin Mbak, nama saya Raka. Kalau nama Mbaknya siapa? Walah, iya Mas Raka. Kalau nama saya Sarah. Berarti udah selesaikan urusan kita Mas. Saya permisi dulu kalau gitu. Sebentar Mbak, ini Mbak ambil sebagai rasa terima kasih saya ya. Dan juga Mbak bebas minta apapun itu, karena pertolongan Mbak itu sangat berharga buat saya. Ih ya ampun Mas, jangan. Saya nggak mau nerima ah. Saya lo ikhlas mendonorkan darah saya untuk anak Mas. Saya nggak pernah Mas mengharapkan imbalan. Tapi Mbak, saya itu benar-benar nggak enak kalau nggak bisa ngasih apa-apa ke Mbak Sarah. Saya mohon ya Mbak, terima pemberian saya. Atau Mbak mau minta apapun itu, pasti bakal saya turuti. Gimana kalau saya nggak terima uang ini, tapi saya minta kerjaan ke Mas Raka? Bisa nggak? Soalnya saya habis diusir Mas sama paman dan bibi saya. Jadi sekarang saya benar-benar butuh pekerjaan Mas untuk bisa bertahan hidup. Astagfirullahaladzim, ternyata Mbaknya lagi kena musibah toh. Ya ampun Mbak, saya salut banget loh. Walaupun Mbaknya itu barusan kena musibah, tapi Mbak ini rela donorin darahnya ke anak saya tanpa mengharap imbalan. Ya kan, saya niatnya bantu Mas. Apalagi anak Mas kan lagi keadaan genting. Mbak Sarah ini baik banget ya. Mbak tenang aja ya. Saya akan kasih kerjaan langsung di perusahaan saya sebagai asisten pribadi saya deh. Wah, yang bener Mas. Ya ampun, makasih banget ya Mas. Tadi saya sempat bingung banget loh mau nyari kerja di mana. Udahlah Mbak, nggak perlu terima kasih. Ini juga kan sebagai tanda terima kasih saya. Karena Mbak itu udah mau donorin darahnya ke anak saya. Oh ya, kebetulan saya juga punya apartemen kosong Mbak. Kalau Mbak mau Mbak bisa tinggal di situ dulu sementara ya. Tapi Mas, apartemen itu terlalu mewah buat saya. Dan saya juga nggak akan sanggup Mas buat bayar sewanya. Loh, saya kan nggak minta uang sewa Mbak. Dan juga ya Mbak, apartemen saya itu udah lama banget nggak ditempatin. Jadi ya daripada kotor dan kosong, ya mending ditinggalin Mbak, biar sekalian ada yang mengurusi gitu. Walah, jadi gitu ya Mas. Ya udah deh kalau gitu saya mau. Alhamdulillah kalau Mbaknya mau. Ya udah, yuk Mbak, ayo saya antar ke apartemen saya. Duh, Masnya emang nggak apa-apa kalau nganterin saya. Terus nanti anak Masnya siapa yang jagain? Dan juga ya Mas, saya tuh nggak enak loh nanti sama istri Mas. Udah nggak apa-apa kalau anak saya itu mah ada suster dan dokter yang jagain. Dan kalau istri saya itu udah lama meninggal Mbak. Astagfirullah, maaf ya Mas. Saya nggak berniat loh bikin Mas sedih. Udah Mbak, tenang aja toh. Saya itu nggak sedih sama sekali kok. Oh iya, kebetulan banget Mbak, apartemen saya itu yang kosong itu nggak jauh dari rumah saya yang saya tinggali sekarang. Jadi nanti ketika berangkat kerja kita bisa bareng ya. Duh ya ampun Mas. Udah jangan terlalu banyak bantu saya. Saya jadi ngerasa nggak enak. Mbak itu mah bukan apa-apa dibandingkan Mbak yang rela donor darah buat anak saya. Ya udah yuk langsung saya anterin ke apartemen. Nanti keburu malam loh. Duh, kalau dilihat-lihat Mbak Sarah ini cantik banget ya. Manalah dia itu baik hati pula. Aku jadi kagum deh sama dia. Sarah pun akhirnya tinggal di apartemen milik Raka yang sudah lama kosong. Ya ampun, aku beruntung banget ya bisa ketemu Mas Raka. Akhirnya aku bisa tinggal di apartemen yang mewah ini. Mana aku nggak perlu bayar dan aku bisa langsung dapat kerjaan. Padahal kan aku niatnya beneran cuma mau bantuin doang. Ya walaupun tadi agak lemes sih abis donorin darah. Tapi dengan dapat semua ini rasanya aku seneng banget. Oke, kalau gitu mulai sekarang aku harus bisa fokus kerja untuk bisa sukses. Pokoknya aku nggak boleh nyerah. Oh iya, untung aja aku sempat kuliah. Jadi setidaknya aku punya beberapa pengalaman. Duh, tapi kok aku tiba-tiba kepikiran ya sama Mas Raka. Dia tuh udahlah ganteng, baik, bertanggung jawab banget lagi sama anaknya. Andai aja aku bisa punya suami kayak dia nanti. Duh, astagfirullah, daripada kebanyakan ngayal, mending aku langsung tidur aja deh. Besok biar langsung bisa kerja. Keesokan harinya Sarah pun mulai bekerja di perusahaan milik Raka. Nah, kita udah sampai Mbak Sarah, ini perusahaan saya. Wah ya ampun, ini perusahaannya bagus banget. Oh iya, Mas, sekarang saya manggilnya Pak Raka aja ya. Dan juga Pak Raka manggil saya jangan Mbak dong, panggil aja Sarah. Soalnya kan saya sekarang karyawan Bapak. Duh Sarah, kok makin kelihatan cantik aja ya. Sarah pun mulai giat bekerja. Ia juga sangat rajin menabung dan membuka usaha online kecil-kecilan. Ya ampun, aku nggak nyangka banget deh.
toko online yang aku buka beberapa minggu yang lalu banyak banget yang beli sekarang. Ya, walaupun aku udah kerepotan sih bikin pesenannya sambil kerja di kantor, tapi nggak apa-apa. Namanya juga kan kerja keras, masa gitu doang ngeluh. Pokoknya aku harus bisa lebih sukses dari yang sekarang. Duh, aku lupa lagi. Tadi kan aku sempat dipanggil Pak Raka. Ya udah deh, aku ke ruangannya dulu. Tok tok tok, permisi Pak, boleh saya masuk? Walah ya Sarah, silakan masuk. Ada apa ya Pak? Tadi katanya Bapak mau bicara sama saya. Jadi sebenarnya Sarah, saya itu udah jatuh cinta sama kamu. Kamu mau nggak nikah sama saya dan nerima anak saya? Saya kan duda anak satu Sarah. Hah? Bapak nggak lagi bercanda kan? Ya nggak dong, saya itu serius banget ini Sarah ngomong begini sama kamu. Saya mau deh Pak. Karena saya rasa saya juga udah jatuh cinta sama Pak Raka. Dan saya juga siap kok nerima anak Bapak. Alhamdulillah, makasih ya Sarah. Saya benar-benar bersyukur bisa ketemu wanita baik dan bekerja keras kayak kamu. Saya juga bersyukur loh Pak bisa ketemu Pak Raka yang baik dan bertanggung jawab. Ya, kita sama-sama bersyukur ya. Oh ya, kalau gitu kita adain acara pernikahan secepatnya ya. Dan kamu jangan khawatir, saya akan selalu dukung usaha kamu. Loh, Bapak tahukah kalau saya buka usaha toko online? Ya tahu dong, kan selama ini saya itu selalu memperhatikan kamu. Ih, Bapak mah bisa aja. Duh, kok aku tiba-tiba kepikiran sama bibi dan paman ya? Apa aku ke rumah mereka ya? Lihat, ya sekalian aku buktiin gitu kalau aku tuh sekarang udah sukses. Loh, astagfirullah, kok rumah paman dan bibi hangus kayak abis kebakar sih? Loh, Duk, nyari siapa toh? Semua orang yang tinggal di sini kan udah meninggal karena kebakaran. Astagfirullah, iya kak Bu. Duh, ya ampun, kok aku sampai nggak tahu ya? Saya tuh keponakan Bu dari yang punya rumah ini. Walah Jan, pasti kamu nggak tahu ya tentang kejadian ini. Iya Bu, ya ampun. Apa ini karma ya buat paman dan bibi karena udah jahat sama aku?